Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang selalu mengulas kondisi kripto dan analisa pasar secara aktual. Hari ini, tanggal 10 Desember 2025, kita akan sama-sama membahas kira-kira apakah pasar kripto sudah mendekati puncak siklusnya atau justru masih punya ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut. Dengan banyaknya event ekonomi besar minggu ini, sentimen global yang cukup tegang, serta indikator pasar yang mulai menunjukkan pola menarik, yuk kita kupas apa saja peluang, risiko, dan strategi yang bisa kalian gunakan di pasar kripto hari ini. Ingat, pembahasan di video ini bertujuan sebagai edukasi dan informasi saja. Segala analisa, data, dan strategi yang dibahas bukan merupakan nasihat investasi langsung. Pastikan kalian selalu melakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan keuangan dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Lanjut dulu kita ke kalender ekonomi global minggu ini yang cukup padat dan sangat mempengaruhi pergerakan aset kripto. Dari Australia, Reserve Bank of Australia atau RBA mempertahankan suku bunga di 3,6%. Sementara dari Amerika Serikat, semua mata tertuju pada keputusan suku bunga The Fed malam nanti serta konferensi pers setelahnya. Prediksi pasar adalah pemotongan 0,4% lagi, menjadi sekitar 3,75%. Ini akan jadi pemotongan ketiga secara berturut-turut di tengah tanda-tanda perlambatan ekonomi. Ada juga laporan inflasi dari Tiongkok dan Kanada, serta data pengangguran dan fiskal dari Inggris dan Jerman. Secara sederhana, keputusan suku bunga dan inflasi global ini akan sangat mempengaruhi arah pasar aset digital, terutama Bitcoin dan Ethereum, karena makin longgarnya kebijakan moneter biasanya meningkatkan minat terhadap aset kripto sebagai alternatif dari investasi tradisional. Berita pertama datang dari Amerika, di mana The Federal Reserve diprediksi bakal memangkas bunga lagi karena ekonomi melambat dan pengangguran merangkak naik hingga 4,4%. Selain itu, inflasi masih di atas target 2%. Efeknya, pasar mulai semakin yakin likuiditas akan membanjir dan aset berisiko seperti Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin bisa mendapat sentimen positif. Di sisi lain, kebijakan bank sentral yang terlalu longgar juga membuat ketidakpastian, terutama jika inflasi tak kunjung turun. Kedua, ekonomi Inggris juga tetap stagnan dengan pertumbuhan produktivitas domestik bruto alias GDP yang mandek di bulan Agustus, ditambah dengan inflasi yang masih membandel di atas target. Situasi ini bikin pound sterling tertekan dan bisa mendorong investor di Inggris untuk mencari alternatif lindung nilai, salah satunya lewat pasar kripto. Jika Bank of England mengikuti jejak The Fed menurunkan suku bunganya, efek domino ke pasar global, termasuk Bitcoin, bisa saja terjadi dan menambah volatilitas. Ketiga, dari sisi psikologis, sentimen konsumen di Amerika mengalami penurunan tajam berdasarkan indeks dari Universitas Michigan, turun ke 55,4 dari 58,2 di bulan sebelumnya. Penurunan ini biasanya membuat investor cenderung menghindari aset berisiko. Jadi, meski ada peluang jangka pendek dari likuiditas baru, pasar kripto tetap rawan volatilitas jangka pendek karena sentimen risk-off. Kita lihat ke salah satu parameter sentimen pasar yang selalu menarik, yaitu Fear and Greed Index. Untuk hari ini berada di angka 25, yang artinya masih dalam zona fear atau ketakutan. Secara umum, angka ini menunjukkan pelaku pasar masih cenderung takut dan ragu untuk mengambil risiko besar, suatu kondisi yang di masa lalu sering jadi peluang untuk akumulasi buat jangka panjang. Namun, ini juga berarti harga bisa rentan ditekan lebih jauh jika muncul berita negatif. Pi Cycle Top. Pi Cycle Top membandingkan dua moving average, biasanya rata-rata 110 hari dengan rata-rata 350 hari yang dikalikan 2 dan memberi sinyal jika pasar Bitcoin sudah berada di puncak siklusnya. Hari ini, nilai moving average 110 harinya ada di $107.000 lebih, sementara moving average 350 hari dikali 2 di $204.000 lebih. Masih cukup jauh jaraknya. Artinya, menurut indikator ini, risiko market top atau puncak siklus masih belum terjadi saat ini. Nah, berikutnya, indikator Puel Multiple.
Inti dari Puel Multiple adalah mengukur apakah reward bagi para miner Bitcoin sudah tergolong berlebihan atau justru masih sehat. Nilai di bawah 1 biasanya menandakan fase undervalued atau harga murah, sedangkan lebih dari 2-3 mulai masuk fase market top. Hari ini, Puel Multiple masih di bawah 1, tepatnya 0,96. Jadi, dari sisi distribusi miner, tekanan jual besar belum terlihat. Pasar dinilai belum berada di puncaknya menurut indikator ini. Dari 30 lebih indikator yang kita pantau, 3 indikator yang paling menarik hari ini adalah: yang pertama, menarik adalah Bitcoin Akhir 999 Index. Indikator ini sering digunakan untuk menentukan kapan Bitcoin terlalu murah atau terlalu mahal secara historis. Saat ini, nilainya baru 0,59, jauh di bawah target 4. Ini menandakan pasar masih jauh dari kondisi panas secara historis. Indikator kedua menunjukkan hal yang cukup mengejutkan, yaitu Bitcoin Bubble Index dengan nilai negatif 1,93 dan targetnya bahkan 80. Ini sinyal bahwa belum ada tanda-tanda bubble atau gelembung harga saat ini. Biasanya, angka yang tinggi justru menandakan risiko puncak siklus. Dan indikator ketiga adalah Crypto Bitcoin Bull Run Index atau CBBI. Indeks ini memadukan sejumlah indikator on-chain dan siklus yang cukup populer. Sekarang nilainya 50 dari skala 100. Jadi, walaupun sudah ada tanda-tanda bullish, belum sampai fase euforia, masih banyak ruang sebelum benar-benar masuk masa puncak. Intinya, mayoritas indikator siklus belum ada yang memberi sinyal top. Tidak ada satupun dari 30 indikator yang menandakan sinyal jual ekstrim hari ini. Untuk kalian yang siap trading hari ini, berikut analisa dan skenario yang bisa dipertimbangkan untuk masing-masing koin utama. Dimulai dari Bitcoin versus USDT. Hari ini, arah jangka pendek Bitcoin masih condong bullish, dengan harga entry ideal di $91.695,9. Stop loss berada di $91.500. Di bawah swing low pendek untuk proteksi. Target pertama ada di $94.600. Target kedua $95.500. Dan target ketiga di kisaran $96.000. Peluang naik didukung RSI yang sedang pulih dan candle yang tutup cukup kuat. Tapi tetap waspada fluktuasi volatilitas. Beralih ke Ethereum versus USDT. Entry terbaik di $3.322,42 dengan stop loss di $3.286,08. Target terdekat di $3.393,85, lalu $3.500 dan $3.600 untuk target ketiga. Struktur candle menunjang pola bullish continuation, namun tetap gunakan stop loss jika harga tiba-tiba berbalik. Selanjutnya, BNB versus USDT. Posisi entry yang ideal di $899,08 dengan stop loss di $876. Target pertama di $907,5, kedua di $912,5 dan target ketiga di $926. Pola momentum 4 jam berada di sisi atas Bollinger Band dan potensi mean reversion tetap perlu diwaspadai. Untuk Solana versus USDT, skenario masuk di $133,22, stop loss di $125,35. Target 1 ada di 135,5, target 2 139,47, dan target 3 di 140,32. Indikator RSI menunjukkan potensi pemantulan dari zona sedikit oversold dengan strategi bounce back yang cukup menarik. Pair berikutnya, XRP versus USDT. Entry di $0,14239. Stop loss di $0,13465. Target pertama di $0,14835, lalu target 2 di $0,14987, serta target 3 di $0,15278.
Kondisi tech support masih mendukung potensi kenaikan ringan, terutama didukung struktur candle yang stabil setelah turun tajam selama beberapa sesi terakhir. Dan terakhir, Doge versus USDT, entry di $2,077, stop loss di 1,985, target pertama ada di 2,103, target 2 di 2,149, dan target ketiga di 2,2. Chart 4 jam memperlihatkan adanya pola pemantulan dari support kuat dengan potensi bullish reversal jika mampu menembus resistance di 2,15. Sekali lagi teman-teman, seluruh pembahasan dalam video ini hanya untuk tujuan edukasi. Semua keputusan trading maupun investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Manajemen risiko tetap nomor 1. Jangan pernah menaruh uang yang kalian tidak sanggup kehilangan di pasar kripto, dan pastikan kalian sudah memahami strategi sebelum eksekusi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di update berikutnya.